Jadi lolos tapi tidak mengesankan, lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Maksudnya dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Oh, sangat baik. Shooting langsung dan gol! Gol kali Sahabi. Garuda Muda dinyatakan telah lolos Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Usai bantai Yaman dengan skor akhir 4-1 dalam laga kedua Grup C Piala Asia U17 2025 pada Senin 7 April 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Kemenangan Indonesia U17 atas Yaman membuat skuad Garuda Muda mendapatkan 6 poin sehingga lolos ke perempat final Piala Asia dan tiket otomatis Piala Dunia U17 tahun ini. Indonesia nantinya akan menghadapi Afghanistan yang saat ini telah kalah telak dari Korea Selatan dengan skor akhir 0-3. Pada pertandingan pertama, Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor akhir 1-0. Dua kemenangan tersebut membuat Indonesia naik menjadi di posisi pertama klasemen Grup C di atas Yaman, Korea Selatan, dan Afghanistan. Dua tim teratas dalam fase grup Piala Asia U17 secara otomatis ke Piala Dunia U17 yang akan diikuti 48 tim. Pada pertandingan ini, penampilan baik diberikan oleh Matthew Baker, Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan 2 gol lewat Evandra Floresta. Zahabi Goli berhasil memberikan gol di menit ke-15 pada babak pertama dan 10 menit kemudian disusul gol kedua dari Fadli Alberto. Lalu, pada babak kedua, Indonesia sempat was-was karena Yaman menipiskan keunggulan Indonesia menjadi 1-2 setelah Yaman membuat gol di menit ke-52 lewat penalti. Setelah skor berubah pada menit ke-87, Garuda Muda kembali menambah skor dari tendangan Evandra Floresta dan skor pun berubah menjadi 3-1. Garuda Muda mengakhiri pertandingan dengan skor 4-1 setelah gol terakhir tercipta di 2 menit kemudian di menit ke-89. Keberhasilan Timnas U17 melaju ke Piala Dunia mengundang berbagai macam reaksi dari pengamat sepak bola Indonesia, termasuk Bung Towel yang selama ini kritis mengomentari kinerja Timnas Indonesia, baik itu senior ataupun junior. Towel yang tahu jika Timnas Indonesia U17 berhasil ke Piala Dunia mengatakan jika skuad tim asuhan Nova Arianto tidak pantas lolos. Permainan Evandra dan kawan-kawan dianggap tidak mengesankan di bawah tangan Coach Nova. Lolos. Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan, lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Berbeda dengan Towel, Coach Justin dan Bung Binder justru memuji racikan Coach Nova. Coach Justin bahkan menantikan Timnas U17 berlaga di AFC di bawah tangan Coach Nova. Kayak Coach Nova, keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman, Coach, ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih, ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu Timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini pasti pokok. 2-1 di menit 52. Mental lawan ini tambah naik, pengen mencetak 2-2. Oke. Pertanyaannya, the big question mark adalah bagaimana reaksi dari pemain-pemain kita. Karena pelatih kan di pinggir lapangan. Kalau di futsal kan gampang, tarik 5, 1 menit masuk, 5 lagi masuk, bisa diberi pergantian, bisa diberikan instruksi. Kalau di samping kan nggak bisa. Justru pemain harus menunjukkan, nah sampai gol ketiga selama 30 menit mereka walaupun lebih sering diserang, tapi mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Nah ini berkat proses yang diberikan oleh Coach Nova dan tim selama mereka persiapan ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga hasilnya mungkin untuk kita beberapa orang mengejutkan, tapi gue rasa Coach Nova
sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Coach Nova dan timnya sudah memprediksi bahwa kita ini kuat. Aku sangat impress dengan Coach Nova. Kenapa? Pada saat dia melatih lawan kita itu benar-benar kita itu direspectful, walaupun kita dari sisi kualitas jauh, tapi mereka benar-benar ingin memanfaatkan. Coach Nova mempush pemainnya agar memanfaatkan semua peluang. Jadi jangan ini bocah-bocah U15 lawan timnas U17 pasti kalah emang. Tapi tidak meremehkan, nggak main serius, main bercanda. Mereka toh akan menang. Enggak, mereka anggap kita itu sangat serius dan setiap pemain bikin kesalahan dia intervensi. Bukan hanya dia, tapi juga asistennya memberikan instruksi dari samping. Ini menunjukkan bahwa lu punya, menurut gue ya sebagai mantan pelatih timnas futsal juga, menunjukkan bahwa ini pelatih memang punya mental juara. Dalam arti lawan siapapun mereka ingin juara. Cuman yang gue lihat kan gesture pelatihnya, gue melihat karakter pelatihnya untuk memanage tim ini, dan gue sangat respect. Maka dari itu gue berani bilang jauh-jauh ya Coach Nova ini pelatih top, ini pasti bisa membawa pemainnya ke level. Kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman, tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal, yang bisa sekarang dia pakai untuk melatih Timnas Indonesia U17. Jadi walaupun Sintayong memang tidak sempat memberikan trofi bagi Timnas Indonesia sebagai pelatih, tapi dia juga memberikan warisan ilmu kepada salah satu pelatih lokal di Indonesia, yaitu Nova Arianto. Bahkan di beberapa platform, termasuk di Bola Bung Binder, pada saat saya mengundang Nova Arianto ke sini untuk berbincang dengan saya kan di program Bincang Bareng Binder, Nova Arianto juga mengatakan bahwa dia beruntung bisa menjadi asisten pelatih dari Sintayong karena dia mendapatkan banyak sekali ilmu yang tidak akan dia dapatkan dalam kursus kepelatihan. Jika Timnas Indonesia U17 dianggap toel tak pantas lolos Piala Dunia, malah orang luar juga media luar ikutan bangga dengan pencapaian skuad Garuda Muda. Itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1, sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol
tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Just levitate.